datang ke Arafah hanya untuk talqin zikir. Ini orang butuh, nah, tidak dihambat oleh jarak yang jauh, tidak dihambat oleh biaya yang besar. Nah, yang penting mereka mendapatkan. Nah, ini orang butuh. Tapi kalau orang nggak butuh, udah disuapin, ibarat makan, disuapin, dimuntahin, udah talqin zikir, nggak mau ngamalin. Nah, ini karena orang nggak butuh. Nah, makanya dari zaman dulu orang kalau belajar zikir itu diminta dulu. Ya, nah. Sebab kalau orang minta, maka orang butuh. Ya, makanya ulama-ulama dulu nggak mau nalkin zikir itu kalau nggak diminta. Ya, nah. Kenapa? Kalau nggak diminta dia nggak butuh. Ya, intan berlian dikasihkan sama orang yang nggak paham intan, percuma. Ya, nah. Sayang. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan zikir. Saya tahu bahwa di sini sudah lama sebenarnya pengamal zikir itu. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita sudah sering ya laksanakan dalam riungan ya. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sudah biasa kita laksanakan. Cuman kadang-kadang maaf ini Bapak Ibu ya, paham nggak kita maksudnya itu? Kadang-kadang kita hanya sekedar mengucapkan afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu, ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Dari sekian ucapan yang keluar dari mulut manusia ini di dunia ini, yang paling afdal la ilaha illallah. Nah, apa sajalah yang zikir-zikir apa saja, yang paling afdal kata Nabi la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal ku sampaikan dan disampaikan oleh Nabi sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, andaikan ditimbang ya, bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, kemudian la ilaha illallah diletakkan di piring timbangan yang sebelahnya, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, itu gambarannya. Dan tidak ada satu kalimat pun yang menjadi kunci pembuka surga kecuali la ilaha illallah. Nah, sehingga kita mengenal la ilaha illallah itu miftahul jannah. Dan tidak ada satu kalimat pun yang menjamin masuk surga ketika orang akan meninggal kecuali la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Cobalah cari hadis kalau ada orang meninggal sedang sholat dia masuk surga. Atau orang sedang baca Al-Quran dia meninggal dia masuk surga. Kalau saya terus terang aja belum ketemu hadisnya Pak. Ya, orang meninggal sedang sholat, apakah ada jaminan dia masuk surga? Nggak ada. Orang meninggal sedang baca Al-Quran, apakah dia ada jaminan masuk surga? Nggak ada jaminan. Tetapi orang yang mengucap la ilaha illallah pada akhir kalamnya, itu dijamin oleh Rasul masuk surga. Nah, jadi ini jangan dianggap sebagai tawaran murahan. Ini tawaran sulit Bapak Ibu. Saking sulitnya orang akan menghadirkan kalimat la ilaha illallah ketika akan meninggal. Kalau bisa hadiah surga. Saking sulitnya. Ya, jadi jangan dipahami, ya kalau begitu nggak usah sholat aja. Ingat-ingat aja la ilaha illallah mati masuk surga. Nggak begitu. Nah, ada hadis lain yang mengatakan
Matanas bima ya'isu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Nah, jadi kalau lidah ini sudah terbiasa mengucap la ilaha illallah waktu masih sehat, insya Allah mau meninggal pun nanti dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau nggak biasa, khawatir nggak timbul, Pak. Jadi kalimat ya man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhal jannah itu ada hubungannya dengan hadis yang mengatakan matan nas bima ya'isu bih. Artinya kalau ingin kalimat la ilaha illallah itu pada akhir hayatnya, biasakan dulu ucapkan la ilaha pada masa masih sehat. Nah, jadi kita biasakan lidah ini mengucap la ilaha illallah. Ya, nah, kalau lidah ini masih fasih, ya, masih bisa mengucap, maka kalimat teragung untuk diucapkan ketika akan meninggal itu adalah la ilaha illallah. Ya, sebab ya menurut para ahlinya ketika orang akan menyeberang, akan meninggal itu pasukan iblis mengerahkan dengan maksimal, Pak, untuk menggoda manusia ini. Ya. Jadi iblis melakukan penyerangan secara maksimal di saat orang akan meninggal itu. Sehingga banyak sekali godaan-godaan yang terjadi. Ya, nanti mungkin pada satu waktu kita kaji lebih jauh itu ya. Ya, makanya saya sering sampaikan ya, sebelum waktu kita berpulang ke rahmatullah, ada baiknya pertama kita cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Ini alamatnya kemana nih? Saya sering tanyakan, sudah terlalu sering lah. Apalagi kalau takziah. Ya, di masyarakat Bapak Ibu ya, 99,9% itu rata-rata jawabnya ke surga. Bapak Ibu kalau mati ya rencananya kemana? 99,9% jawabnya ke surga. Coba cari ayat atau hadis yang menyuruh kita kembali ke surga. Ada. Surga itu kenikmatan. Surga itu pemberian Allah, rahmat Allah. Belum tentu loh, tunggang tunggik kita ibadah seumur hidup, jamin masuk surga. Belum tentu. Ya, sebab surga itu nggak bisa dibeli dengan ibadah. Nah makanya nggak ada pesuruhan untuk kembali ke surga. Surga itu kenikmatan. Ya, nah, saya ambil contoh ya. Ini satu meja ya, penuh dengan makanan enak. Ada ayam goreng, ada rendang padang, macam-macam lah. Ada sop, ada pindang, macam-macam. Tapi kalau orang nggak selera makan, apa enak dimakan? Enggak. Ya, makanan banyak, cuman nggak ada selera makan, ya nggak enak. Ya, tapi kalau ada selera makan, jangankan makanan yang enak-enak itu, ikan asin goreng aja sama sambal cabai tak habis Pak 3 piring. Selera makan, nah itulah kenikmatan. Jadi nggak bisa diukur Pak. Ada. Apakah ada jaminan kita rajin sholat di awal waktu, pasti bacaannya jaminan masuk surga? Nggak ada jaminan. Ya, tapi diberi pahala, iya. Makanya tujuan kita bukan ke surga, bukan. Tujuan manusia ini kembali kepada Allah. Ini satu hal yang harus dicatat itu. Udahlah berhentilah kita ngumpulin pahala, mengharap pada surga. Udah, kita udah tua Pak. Enggak itu lagi yang kita harapkan. Pahala itu janji Allah, enggak usah diminta. Pasti dikasih itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun perbuatan baik yang kau lakukan pasti dibalas.
Sekecil apapun perbuatan jahat yang kau lakukan, pasti dibalas. Itu janji Allah, makanya nggak perlu diminta. Maka saya bilang orang yang beramal minta pahala, sama aja mancing ikan dalam ember. Mubazir, gitu ya. Maka udahlah berhentilah itu mengumpulkan pahala itu. Gitu ya. Ya, perbanyaklah perbuatan baik sebanyak-banyaknya, silakan. Itu yang penting. Ya, enggak usah kita mengharap-harapkan pahala. Kenapa? Pahala itu janji Allah, pasti dikasih. Itu satu. Yang kedua, kita butuh surga karena itu kenikmatan. Makanya kata Nabi SAW, mintalah oleh kalian dua hal yang kalian butuhkan, dua hal yang kalian minta perlindungan. Yang perlu kalian minta kepada Allah, pertama minta ridhonya. Itu pertama, minta ridho Allah. Yang kedua minta surganya. Itu permintaan, bukan tujuan. Permintaan. Jadi minta ridho Allah dan minta surganya. Itu yang perlu diminta. Karena itu kebutuhan, artinya kenikmatan. Yang dua lagi, kalian minta perlindungan dari Allah. Mana yang minta perlindungan dari Allah? Yang pertama minta perlindungan dari murkanya Allah. Yang kedua minta perlindungan dari nerakanya Allah. Nah itu dua itu. Jadi dua yang minta kita kena kita butuhkan, yang dua lagi kita minta perlindungan dari Allah. Tapi itu bukan tujuan. Kemana tujuan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang kita dari Allah, kembali kita kepada Allah. Tapi persoalannya, kapan kita kembali ke Allah itu? Jangan dikira mati, Pak. Mati itu tidak jaminan orang kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kapan kita kembali ke Allah? Sekarang, sebelum ajal tiba. Makanya ada warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru mati, baru ajal tiba. Maunya begitu. Ini warning dari Allah. Nah, kapan kita kembali? Sebelum ajal kita tiba. Makanya Nabi mengatakan, Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsi. Manusia, Allah itu punya banyak hamba. Inna lillahi ibadan. Allah punya banyak hamba. Yang jasadnya lagi di bumi, tapi ruhnya sudah ke aras. Nah, ini yang kita maukan. Yang pegawai masih ngantor, yang pedagang masih jualan, yang petani masih ke sawah ke ladang, tapi ruhnya sudah ke aras. Tapi orang seperti ini, Bapak Ibu, ya, kadang-kadang nggak mau mereka ini ya menampakkan diri, nggak mau terkenal. Ya, makanya berbahagialah orang-orang yang tidak dikenal di bumi, tapi masyhur di langit. Ini orang-orang yang seperti ini biasanya nggak mau dikenal, Pak. Ya, nggak mau, jarang kalau mau pakai jubah, pakai surban, kadang enggak mereka. Ya, mereka menyembunyikan diri. Ya, ini yang disebut sembunyi di alam terang. Ya, nah, enggak kayak kita ini baru amal sedikit aja, gimana orang supaya tahu semua. Gitu. Nah, jadi itu, Pak. Jadi tujuannya kemana? Kembali kepada Allah. Kapan? Sekarang. Tetapi untuk kembali kepada Allah itu, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, mesti kita kaji. Kenapa kita kaji? Karena Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Ya. Maka nabi hadhi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, dia di akhirat akan buta. Kalau nggak kenal Allah sekarang, Pak, di akhirat nggak bakal kenal, nggak. Kalau nggak ketemu Allah sekarang, di akhirat nggak bakal ketemu. So Allah itu bersifat baqa, kekal, nggak berubah-ubah, nggak.
Bagaimana Allah itu sekarang di dunia, akan begini juga lah Allah itu di akhirat nanti. Kalau berubah berarti nggak baqa itu. Ya. Padahal Allah itu bersifat baqa, kekal. Nah, makanya kalau tidak kenal dengan Allah sekarang, di sana nggak bakal kenal. Ya, kalau nggak ketemu Allah sekarang, di sana nggak bakal ketemu, nggak. Nah, jadi oleh karena itu maka sekarang ini kita maksimalkan waktu kita ini untuk mengenal Allah itu dulu. Maka saya bilang tadi, ya dengan tidak bermaksud itu menghambat orang yang kepingin pahala. Ya kita ini udah tua-tua, udah-udahlah harap-harap pahala, biarin Allah yang menentukan. Arahkan hati kita ke Allah, itu aja. Ya, ke sana kita pergi. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemana kita pergi sudah mati? Kembali kepada Allah. Tapi kembali ke Allah tuh jangan nunggu mati, sekarang, sebelum ajal tiba. Sebelum ajal itu, mati itu ajal, batas waktu untuk kembali. Kalau sampai batas waktunya habis, kita tidak kembali, sampai akhirat nggak bakal kembali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu pelajari rute jalan yang akan kita lewati. Mana rute jalannya? Kata orang yang ahlinya, rute jalan itu ada 4 alam yang akan kita lewati. Ada alam ruhiyah, ada alam siriyah, ada alam nuriyah, ada alam uluhiyah. 4 alam ini kalau ibarat di dunia ini dikatakan terjal, sangat terjal. Ya. Godaannya luar biasa. Kalau nggak tahu arah, Pak, ya pasti tenggelam itu. Ya. Makanya saya sering sampaikan sama jamaah di Arafah. Ilahi anta maksudi itu bukan lagu wajib. Ya, itu tujuan yang ingin dicapai. Ilahi anta maksudi. Angan-angan yang harus kita tanamkan dari sekarang, ya, yang akan kita tuju. Sehingga apa? Kalau angan-angan ini yang kita tanamkan dari sekarang, apapun godaan ketika kita berjalan menuju kampung akhirat nanti, pasti tidak akan dihiraukan. Godaannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu mengangan-angan ke surga, khawatirnya nanti ada bayangan-bayangan surga di situ. Ya. Lalu kemudian kelihatan ada orang mengajak, Bapak Ibu sini Pak, ini surga yang Bapak cari. Kamilah bidadari yang Bapak inginkan. Perkiraan kita sudah benar, masuklah ke situ. Tenggelam, Pak. Ya, tenggelam. Itu bukan surga yang sebenarnya, itu kahyangan. Apabila masuk Bapak ke situ, nanti turun lagi ke bumi jadi siluman nanti. Tinggalnya di hutan rimba sana. Ya. Makanya zikir ini bukan main-main, Pak. Zikir ini betul-betul membimbing kita untuk kembali ke Allah. Maka saya heran kok. Orang kok diajak berzikir kok nggak mau gitu ya. Diajak pulang kembali ke Allah. Ya. Kok masih mikir gitu ya. Gitu. Ini bukan hanya ceramah biasa, bukan. Makanya saya bilang saya sama kawan-kawan, saya terus terang aja, di mana tempat saya ceramah subuh harus zikir. Kalau tidak saya ketinggalkan. Ya. Kenapa? Untuk apa kita ceramah-ceramah yang nggak ada hasilnya? Ya. Ceramah itu untuk kita pahami, kita amalkan. Kalau jadi omelan setelah ceramah, jadi omelan. Tanya ustadz sana, tanya ustadz sini. Akhirnya ngadu-adu gitu. Jadi dosa aja kita, Pak. Ya, menumpuk-numpuk dosa. Kadang-kadang kita ceramah yang di belakang tuh ngomel-ngomel. Gitu. Untuk apa? Ya, makanya saya bilang kalau nggak paham, coba tanya. Kita diskusikan. Mana yang kira-kira menghambat. Ya, semua ini zikirnya bukan main-main. Ini zikirnya kembali ke Allah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati,
Ya, terus terang saya katakan, tempat saya ceramah subuh kan ada banyak aneh. Ada setiap pagi subuh, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu berisi semua. Saya sudah kasih tahu. Tempat saya ceramah subuh harus laksanakan zikir setelah subuh. Kalau tidak, saya tinggalkan. Saya tidak ingin hanya menghabiskan waktu ceramah tapi nggak ada aplikasinya. Nah, sebab ceramah itu hanya memotivasi supaya mau belajar. Nah, bukan untuk mengisi yang inti-inti enggak. Nah, ceramah itu motivasi supaya memberi wawasan, tetapi pada akhirnya kita amalkan dalam pelaksanaan. Ya, tapi kalau hanya kita dengar ceramah tapi tak ada pelaksanaannya, akan sia-sia, Pak. La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. An umrihi fima afnahu wa an jismi fima ablahu wa an ilmi ma amila bih wa an mali min aina iktasabah wa fima anfaqa. Belum bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hingga ditanyakan kepadanya 4 persoalan. Pertama, umurmu kemana kau habiskan? Yang kedua, jasadmu kemana kau bawa? Yang ketiga, ilmu yang sudah kau ketahui, apa yang sudah kau amalkan? Yang keempat, harta kekayaanmu, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Jadi kalau kita dengar ceramah numpuk ilmu tapi nggak ada aplikasi, beban berat, Pak, nanti. Ya. Hanya numpuk-numpuk pengetahuan sana, pengetahuan sini, gitu ya, tapi tidak ada aplikasi. Jadi oleh karena zikir ini Bapak Ibu bukan kewajiban, saya bilang kebutuhan setiap orang. Dan jangan hanya Bapak melihat zikir la ilaha illallah pakai suara. Itu mah kalimat proses. La ilaha illallah kalimat afdol. Tapi kapan kita mendapatkan afdolnya? Tidak serta-merta kita mengucap la ilaha illallah langsung mendapatkan afdol zikirnya. Belum tentu, Pak. Ya. Kalimat yang terafdol itu la ilaha illallah. Tetapi kita mendapatkan afdolnya kapan? Ketika fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu apa? Ketahuilah. Kalau ketahuilah artinya apa? Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu. Nah, baru kita dapatkan afdolnya. Nah, jadi tidak serta-merta kita mengucap kalimat la ilaha illallah langsung dapat afdolnya. Enggak. Kalimat terafdol, ya. Tapi kita mendapatkan afdolnya kapan? Setelah fa'lam. Ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah berarti berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu. Ilmu tentang apa? La ilaha illallah. Bagaimana ilmu? Karena dalam Islam kita mengenal 4 bidang ilmu. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Ini bukan hanya sekedar gambaran, tetapi menjelaskan diri kita, Pak. Orang kadang-kadang kalau sudah bicara hakikat sedikit aja, wah terlalu tinggi katanya. Ya, nah. Emangnya umur Bapak berapa? 60 tahun. Kira-kira yang nggak tinggi yang mana? Kalau anak-anak umur 15 tahun, 20 tahun mengatakan terlalu tinggi, wajar lah. Umur kita 70 tahun, bicara hakikat sedikit terlalu tinggi. Emangnya kapan mau masuk ke atas itu? Ini sudah terlambat, Pak. Ini maaf, ini sudah terlambat. Bukan terlalu tinggi. Kenapa enggak dari dulu kita kaji itu? Gitu. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi setelah kita mendapatkan, setelah kita tahu kalimat la ilallah, berilmulah kita dengan la ilallah itu. Bagaimana? Ilmu syariat. Pertama, berilmulah kamu tentang la ilallah dalam ilmu syariat. Bagaimana dalam ilmu syariat? Ilmu tajwid, makharijul huruf, mana yang panjang, mana yang pendek. Kadang-kadang kita zikirnya nggak jelas panjang pendeknya, Pak. Ya,
La ilaha illallah, la ilaha illallah, ini kan alif lam nih, la ilaha illallah. Itu satu, gitu ya. Kadang-kadang nggak jelas juga mana hurufnya. La loh. Ini nggak jelas. Harus berilmulah tentang la ilaha dalam ilmu syariat, gitu. Jadi nggak sembarangan kita mengucapkan. Satu, yang kedua, berilmulah kamu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Bagaimana dengan ilmu tarekat memakomkan zikir la ilaha illallah. Dari mana kita mulai, kemana arahnya, kemana diakhiri. Itu dalam ilmu tarekat. Jadi memakomkan zikir. Ya, la ilaha illa Allah, 4 kata, 4 suku kata. Kemana arahnya la, kemana arahnya ilaha, kemana arahnya illa, kemana arahnya Allah. Ini kita pelajari dalam ilmu tarekat. Tapi kadang-kadang orang ini mendengar tarekat saja sudah alargi. Jangan woi belajar tarekat, gila nanti. Itu bid'ah itu. Jadi yang masuk ke otaknya cuma 2 itulah, bid'ah sama gila gitu. Sampai tua nggak bakal belajar enggak itu. Padahal itu kebutuhan semua orang. Gitu. Makanya udah biar buang jauh-jauh pikiran itu bid'ah itu. Kalau bid'ah apa? Ngapain ulama-ulama besar kita mengamalkan itu? Gitu. Maka saya bilang kalau ada orang bid'ahkan zikir, tarekat, gitu ya, nggak usah kita pakai dalil lah. Pakai cermin aja, ya. Ini yang membid'ahkan zikir ini muridnya ada berapa, ya. Makom dia seperti apa? Bandingkan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, muridnya jutaan bahkan miliaran. Makomnya sampai Sultan Aulia. Ini pengamal zikir. Nah sekarang kita niru yang mana? Ngikut yang bodoh ini atau ngikut yang aulia Allah begitu? Itu aja, nggak usah kita berdalil dulu lah. Ada ya. Nah ini yang bidah-bidahkan zikir itu kan, kita belajar di mana dia? Nggak pernah belajar tarekat nggak. Ada. Muridnya ada berapa? Nggak ada murid pula. Makom zikirnya, makom dirinya di hadapan Allah seperti apa? Nggak jelas juga. Yang ada cuma mencaci orang aja. Ya kita nggak usahlah kita berdalil-dalil, lihat aja, ya, bandingkan aja seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati itu. Jadi yang kedua, kita tahu ilmu la ilaha dalam ilmu tarekat. Kemana arahnya, makom zikirnya seperti apa. Ya, maka saya sering katakan, berzikir dengan la ilallah itu dengan menggunakan 2 bahasa. Bahasa lisan, la ilaha illallah, bahasa tubuh dengan gerakan, makom zikir. Maksudnya apa ini? La ilaha illallah itu dengan bahasa lisan, semua ucapan yang kita ucapkan itu harus mengacu kepada tidak ada selain Allah. Nah, segala perbuatan yang kita lakukan tidak ada selain Allah. Itu ngajar kita. La maujud illallah. Sehingga timbullah dalam kalimat la hayyun illallah, la alimun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la qadirun illallah, muridun illallah, mutakallimun illallah. Hilang semua keakuan diri. Kalau masih ngaku-ngaku pintar, ngaku pejabat, ngaku hebat, itu masih bodoh, Pak. Masih bodoh yang begitu, belum tahu belum. Ya. Nah yang sudah tahu itu malah nggak tahu, Pak. Carilah tahu sebelum tahu, sesudah tahu buanglah tahu. Nggak ada kita yang tahu Allah. Nggak ada manusia yang hebat di dunia ini, nggak ada. Yang hebat itu Allah. Nggak ada yang pintar itu Allah. Jadi la ilaha illallah menghilangkan keakuan diri, sehingga tidak ada kesombongan.
Nggak ada aku yang lebih, aku yang berkuasa, aku yang lebih tahu. Nggak ada lagi itu. Ya, nah ini makanya zikir la ilaha itu untuk menetralkan diri kita ini supaya jangan ada kesombongan. Ya. Jangan ngaku-ngaku kita yang paling hebat, kita yang paling berilmu, kita ini mantan pejabat. Enggak usah buang-buang jauh-jauh lah itu. Ya. Ada dulu ceritanya Pak, ya. Kabarnya dari Lampung, datang ke Jawa, ya, mantan pejabat, ya. Mau belajar tasawuf ke Jawa, ketemulah dengan Pak Kiai. Ya namanya orang biasa dihormati, gitu ya. Pakai pakaian yang necis begitu, pakai jas begitu ya. Ketemu Pak Kiai. Pak Kiai, saya datang ke sini sengaja mau belajar tasawuf. Oh ya, kata Pak Kiai. Nah terus didiamin sama Pak Kiai. Kau minap aja dulu. Minap semalam. Sampai pagi belum juga diajarkan. Sampai sore ditunggu enggak juga diajarkan. Terpaksa minap lagi semalam. Nah, diomongin lagi sama si bapak itu, Pak Kiai, saya ini sengaja datang ke sini untuk belajar tasawuf, Pak Kiai. Oh begitu ya? Kata Pak Kiai, ini pembantu saya ini sudah seminggu ini pulang kampung, itu WC saya itu belum dibersihkan. Nah, jadi tolong bapak bersihkan WC saya dulu, Pak. Suruh bersihin WC dulu, Pak. Maksudnya apa? Ya, maksudnya bersihkan hati dulu. Jangan merasa kita ini hebat. Jangan merasa kita ini mantan pejabat. Jangan merasa kita ini yang pintar. Buang jauh-jauh itu dulu. Itu bersihkan WC saya dulu. Pakai tahu kok itu. Nah, jadi itu. Jadi bersihkan dulu. Nah ini barulah minta maaf si bapaknya tadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu. Jadi berilmulah kita tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Jadi memakamkan zikirnya arahnya seperti apa. Yang kedua, yang kedua ini juga ketika kita ngamalkan la ilaha illallah dalam makam tarekat, ya, ini harus bersanad. Bapak ngamalkan la ilaha illallah itu sanadnya ambil dari mana? Ya, dari si A ngambil dari mana? Dari si B ngambil dari mana? Sampai ke Rasulullah. Ini namanya zikir yang bersanad. Jadi tidak sembarang zikir dengar la ilaha lalu kita ikuti juga, gitu ya. Dengar ceramah kita ikuti, gitu enggak. Harus bersanad, gitu. Supaya ada pertanggungan jawab. Gitu. Jadi kita zikir la ilaha itu harus bersanad. Ini namanya zikir tarekat, Pak. Nah yang ketiga, kita harus paham dulu la ilaha dalam ilmu hakikat. Nah, mana ilmu hakikat? La ilaha itu dalam 4 suku kata. La ilaha illa Allah. Kemana arahnya la? La ini, mungkin dulu sudah sering saya sampaikan. La itu menghimpun sifat nafsiyah. Satu, gitu ya. Ilaha menghimpun sifat salbiyah, 5 sifat, bidang, bakok, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binasi wa daniyat. Ilah menghimpun sifat ma'ani, 7 sifat, qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama basur, kalam. Allah menghimpun sifat ma'nawiyah, 7 sifat, qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basirun, dan mutakalimun. Nah, hakikatnya ke diri kita ini mana? Yang disebut la pada diri kita mana, ilaha yang mana, ilah yang mana, ya Allah yang mana. Nah ini harus kita ketahui dalam ilmu hakikat. Kenapa? Karena kita bertuhan kepada Allah itu bukan ilusi, Pak. Ya, karena Allah sudah jelaskan, kembalilah kau ke Tuhanmu. Berarti Tuhanmu yang ada di diri kita ini. Ketemu nggak Bapak dengan Tuhan Bapak sendiri? Jangan temu nanti di akhir, sekarang temui gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Tadi kita sholat. Sholat itu kata Allah untuk mengingatku. Kalau ingat ketemu, namanya hadir hati kepada Allah. Nah tadi Bapak sholat ketemu Allah apa enggak? Harus ketemu Pak dalam sholat.
Bukan hanya sekedar bacaan-bacaan fasih. Dialog dengan Allah ketika kita sholat itu. Ketemu. Nah kalau nggak ketemu tuan tunggi aja, payah badan aja itu. Kosong Pak. Kulitnya bagus, isinya kosong. Mesti ketemu Allah. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Siapa itu yang ngomong itu? Itu sifat. Nah, lalu kemudian bagaimana jawaban zat? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berisi enggak itu? Mana zat, mana sifat dalam kita melaksanakan sholat? Jangan kita hanya berbanding pasti bacaannya aja. Lama berdirinya, pasti bacaan. Itu mah kulit mah itu. Isinya ini kita kadang-kadang terus terang saja Bapak Ibu, kadang-kadang lupa kita memahami isi, ribut kita di kulit begitu. Ini yang banyak aneh, di kulit aja yang ributnya itu. Yang fasih lah bacaannya benar, itu harus fasih, tapi jangan hanya berhenti di situ. Ya, lama berdirinya, tumakninahnya lama begitu. Benar secara hukum, tapi itu kulit semua itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang mesti diisi. Mana isinya? Itu dah hakikat. Maka sering saya katakan, sholat itu sendiri adalah penyaksian zat kepada sifat. Mana zat, mana sifat. Udah paham belum itu? Jangan dikatakan terlalu tinggi pula. Itu umur itu 70 tahun Pak nih. Nah, kapan lagi gitu. Nah, kalau anak saya bicara sama anak-anak SMA, anak-anak umur 17-an, 18-an, atau 20-an, oh itu terlalu tinggi Bu ya, nah, wajar lah, namanya anak-anak. Tapi kalau orang sudah 60 tahun, 70 tahun, ngomong begitu masih terlalu tinggi, emangnya kapan? Nunggu mati dulu, baru dikaji. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini kita udah terlambat ya. Makanya la ilallah dalam ilmu hakikat. Apa yang di diri kita ini? Ini la ilallah itu ini Pak. Diri kita ini la ilaha illallah ini. Kalau paham. Tapi kalau nggak paham, ya cuman hanya lihat tubuh daging sama kulit aja dilihatnya itu. Nah, lalu kemudian beramal, berilmulah kita tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Nah, dalam ilmu ma'rifat. Nah, itu 4 bidang ilmu ini harus kita pahami tentang la ilaha illallah tadi. Barulah kita mendapatkan afdolnya. Nah, yang mendapatkan afdol, saya ambil contoh Pak. Afdolnya itu. Ini gambaran. Jadi di suatu negeri, satu kampung gitu, itu ada seseorang riungan sampai nyembelih sapi. Gitu. Undanglah orang sekampung, ya, mau riungan. Ya. Nasi sudah dihidangkan, sayur sudah dihidangkan. Jadi diminta sama Pak Kiai untuk doa. Ya. Ya, berdoalah Pak Kiai. Apa doanya? Setelah baca hamdalah, sholawat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Marah orang punya rumah. Ini sudah menyembelih kambing, sembelih sapi ini Pak. Masa doanya pendek begitu? Ya, maunya tuan rumah itu doanya yang panjang. Kata yang Pak Kiai, untuk apa doa panjang kalau nggak makbul? Mendingan pendek asal makbul. Kata orang punya rumah, yang panjang ya belum tentu makbul, Pak, apalagi pendek. Nah, akhirnya bertengkarlah sama Pak Kiai. Jangankan Rabbana atina fid dunya hasanah, la ilaha illallah aja, itu ya, lebih berat dari bumi dan langit ini. Itu Pak Kiai nggak mungkin lah itu. Ya, akhirnya ya karena situasinya sudah ribut begitu, udah kata Pak Kiai gini aja. Coba kumpulkan kalian semua karung-karung ya, bakul-bakul kumpulin. Masukkan ini semua piring-piring ini. Nah, masukkan semuanya ke dalam karung itu. Nanti kita timbang katanya. Nanti saya tulis la ilaha illallah di piring timbangan sebelah. Nah,
Ambil kayu yang panjang, begitu ambil karung, tumpukin, angkat. La ilaha illallah di sebelahnya. Ternyata berat la ilaha illallah tadi. Ya, sampai yang makan itu piring itu mencuat ke atas. La ilaha illallah berat ke bawah. Nah, ini bukti katanya. La ilaha itu memang berat katanya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya saya sering sampaikan, ini kita ya bukan hanya sekedar ingin ceramah dengan ceramah terbahak-bangga. Saya nggak butuh itu. Ya, yang ingin kita ini lakukan, gimana akhir kehidupan kita ini. Ya, sudah saatnya Bapak Ibu ya, kita untuk menelusuri kembalinya kita kepada Allah. Ya, maka saya bilang tadi, sudahlah tinggalkan dulu urusan pahala surga itu. Sekarang fokuskan hati kita, pikiran kita untuk kembali kepada Allah, itu saja. Nah, bagaimana caranya itu perlu kita kaji lebih jauh dalam ilmunya, ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Kenapa 4 bidang ilmu ini? Karena diri kita ini 4 dimensi. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Jadi ilmu syariat itu ngatur tubuh supaya tubuh ini selamat, mana halal, mana haram, mana sah, mana batal. Tarekat ngatur hati supaya hati ingat ke Allah. Hakikat ngatur nyawa supaya nyawa bisa pulang kembali ke Allah. Ya, ma'rifat ngatur rahasia diri supaya tahu siapa rahasia diri itu. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.